Pada saat kamu memancarkan kecewa, marah, sedih, semesta ini nggak bisa ngebaca omongan, dia ngebaca aliran listrik dalam bentuk frekuensi getaran. Jadi dia cuma tahu getarannya dua, getaran ketakutan sama getaran kelimpahan. Semesta. Okay. Jadi pada saat getarannya, gimana ya ini? Mau itu utang, mau itu jodoh. Semesta cuma gini, getarannya di sini, gimana ya ini? Semesta ngebaca dan menangkap gini, oke, kamu menggetarkan ketakutan. Getaranmu menjadi perintah yang akan aku realisasikan dalam kehidupanmu. Jadi di sini menggetarkan khawatir, semesta ngebacanya, oke, ada request khawatir. Aku akan mewujudkan realita yang akan memperkuat rasa yang kamu pancarkan itu. Dimunculkanlah pasangan dia, bikin dia khawatir. Gitu loh. Izin. Ya. Aku tuh kan Ini adalah latar belakangnya Mas Hendra. Seperti yang tadi aku terangkan, bahwa tubuh kita ini pemancar sekaligus penerima. Gitu ya. Apa yang kita terima, yaitu realita kita yang kita terima. Nah, yang kita terima ini berdasarkan pancaran frekuensi tubuh kita. okay. Ketika kamu menginginkan kelimpahan, nggak mungkin dong kamu memancarkan ketakutan. Kalau kamu memancarkan ketakutan dan keresahan, kecemasan, kekecewaan, yang didapat apa? Sama, berupa orang-orang yang bikin kamu kecewa dan marah. Contoh, Mas Rozi siaran lagu Rhoma Irama Dangdut. Kira-kira itu yang terdengar di radionya mungkin gak lagu Metallica? Gak mungkin. Ini prinsip kenapa buku ini lahir ya Mas. Aku harus terangkan dulu yang simple, biar teman-teman mengerti. Jadi ketika ada pertanyaan gini Mas Hendra, ini nyata nih kan, aku lagi ada PR tuh ya. Terus teman-teman ada yang cerita, Teh Feby kenapa ya, aku udah rilis, aku udah sadar nafas syukur 30 hari, aku udah sending love 30 hari, aku udah tabungan semesta, aku udah mendoakan 10 orang. Tapi kenapa ya Teh, ini udah aku lakukan, tapi kok belum manifest? Itu pertanyaan umum. Kenapa? Why? Satu, Abundant Revolution itu dia kental sekali dengan bab 1 tentang siapakah dirimu, tentang identitas. Sepertinya dia melakukan itu Mas, cuma maaf sekali, mungkin seperti burung beo doang. Nggak sampai ke vibrasi frekuensi bahwa kamu ini siapa. Kamu bukan sekedar tubuh, kamu bukan sekedar emosi, kamu bukan sekedar pikiran. Kamu adalah entitas tanpa batas. Kamu adalah percikan nur ilahi. Sejatinya kamu melekat di DNA-mu. Itu DNA kebahagiaan dan kelimpahan. Jadi kalau mau ngomong jujur Mas Hendra, sedari awal Mas Rozi dan teman-teman semua, ini lahir dalam keadaan kaya raya, bahagia dan berkelimpahan. Begitu sebetulnya. Jadi setiap orang itu sebetulnya lahir dalam posisi yang kaya raya dan berkelimpahan. Karena di dalam 40 triliun sel tubuhnya, di DNA-nya, itu ditaruh kebahagiaan dan kelimpahan. Jadi sebetulnya kebahagiaan dan kelimpahannya Mas Rozi dan teman-teman yang saat ini sedang menonton, kelimpahan itu bersama-sama kamu sayang. Bersama-sama kamu loh. Terus pertanyaannya, kenapa nggak diterima di tangan? Kenapa belum kepegang Teh? Masalahnya satu Mas Hendra, tidak dikenali sama mereka. Mereka tidak mengenalinya. Padahal kita udah di garis finish katanya ya. Padahal sudah di garis finish, dia masih lari-lari ngejar Mas. Semuanya itu termasuk mencari Tuhan ya. Betul. Jadi di titik berdiri sekarang nih Mas Rozi berdiri sekarang. Kebanyakan orang kan masih ngejar solusi, masih ngejar goals. Padahal di titik kamu diem, solusinya udah di situ. Udah ada di DNA-mu itu gitu. Nah, kenapa belum dipegang? Karena kamu belum menyadarinya. Karena kamu lupa kamu di dalamnya ada itu. Yang kedua, kamu tidak mengizinkan menerima.
Loh, Teh Feby, siapa yang nggak menerima? Aku mah pengen nerima kelimpahan. Ini contoh ya, biar gampangin analogi. Aku punya handphone di sini, Mas Hendra misalnya di Tuban, punya handphone juga. Ketika aku nelpon ke Mas Hendra, kira-kira bisa nyambung informasi apapun yang aku sampaikan ke Mas Hendra, keterima sama Mas Hendra nggak kalau nggak di escape, kalau nggak diterima? Gue cuma manggil doang nih. Lu nggak oke. Kan kalau misalnya gue nelfon Mas Rozi kan, nggak bisa ngomong dong kalau Mas Rozi nggak enter oke, acceptance, menerima. Enggak kan? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Sama Mas Hendra. Kita semua yang masih muter-muter di loopingan, itu karena tidak pernah terbuka untuk menerima. Kenapa nggak terbuka untuk menerima? Karena nggak sadar bahwa di dalamnya ada itu. Abundant revolution. Jadi di kelas nanti itu juga bisa digunakan banyak metode untuk memutus pola atau masalah berulang. Betul Mas Hendra. Bukan hanya pola dan masalah berulang Mas Hendra. Ini cerita dari gen ke gen Mas. Dari generasi ke generasi. Aku ngomong ini karena banyak yang Mas Hendra nih timnya kan ngasih ke aku nih. Teh Feby private online. Teh Feby private online, offline, online. Otomatis aku kan one-on-one sama mereka kan. Untuk betul-betul, jadi kalau mau ngomong ya, emang serunya offline Mas. Tapi gini nih, ada orang tuh udah privat offline, Simbrand Iya, betul. Itu kan dia udah dapat banyak kan, privat offline langsung Iya, kan. betul. Itu pun nanti tanggal 14 Februari, mau daftar lagi, nggak tahu gimana orang gitu kan. Enggak, gini Mas. Iya. Kita bicara masalah pengetahuan itu berlapis. Gini ya, misal, contoh. Mas Hendra baca buku The Secret misal. Pas baca, oh ya Allah keren banget. Udah, jeda nih, bergerak. Suatu saat baca lagi, kira-kira kesadaran Mas Hendra bertambah nggak ketika baca itu ada aha. Iya. Kayak gitu Mas. Rilis pun kayak gitu. Ketika sekali rilis, kebuka. Oh ya Teh Feby makasih udah terbebas. Itu ada kerinduan berikutnya sih memang. Jadi ketika kita masuk lagi di dalam kelas, itu pasti ada aha baru gitu. Sama seperti kelas Quantum Enlightenment. Yeah. Quantum Enlightenment Banyak yang ngulang 5 kali, 6 kali gitu. Dia udah ikut Quantum Enlightenment pertama, kedua ikut, ketiga ikut, keempat ikut, kelima ikut. Karena udah merasakan. Bahkan alumni ada yang memang selalu ikut. Kenapa? Makanya. Padahal dedikasi kita kan buat yang baru-baru. Nah, bukan. Buat Sambil dedikasi kita. memfasilitasi teman-teman yang belum punya budget kan. Betul, buat yang baru-baru, tapi yang lama-lama serasa Teh Feby aku mau charging baterai. Kenapa charging baterai Mas? Serius. Karena ada rilis bersama Mas Hendra. Dan mereka nggak takut kehilangan mungkin Teh ya? Enggak, karena kan Quantum Enlightenment itu rata-rata di 130 orang, minimal di atas 100 orang ya. Bahkan sampai ada sempat 300 sekian deh. Kebayang nggak sih kalau kita sholat sendiri sama sholat berjamaah, kira-kira keren mana? Ya keren yang berjamaah. Aku keren sendiri sih. Beda. Enggak, kalau banyakan kan kita lebih wah asik gitu istilahnya, powernya lebih asik. Jadi nggak hanya rilis bareng, Quantum jamin juga bareng, dan testimoninya memang banjir sih setelah itu gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi Mas Hendra. Ketika telepon dari alam semesta, kelimpahannya itu udah mau dikucurin Mas. Jadi energi yang satu Mas, dari atasnya tuh kayak air bah Mas. Tapi kalau Mas Rozi pakai payung di kala hujan, kira-kira airnya bakal nyampe ke kepala kamu nggak? Ya enggak lah, pasti ke samping ya. Itu dia, selalu ada penghalang. Jadi ketika tidak pernah terbuka untuk menerima, kelimpahan itu memang susah masuk. Sebelum diterangkan satu persatu buku itu, Iya. aku ada satu pertanyaan deh. Jika kemudian ada nih, sudah praktek semua ilmu yang dikasih sama Teh Feby, Ya, tapi ternyata jalan hidupnya masih stagnan. ya, Kecurigaan Teh Feby, problemnya di mana kira-kira? Kita Iya. tahu kan ya, setiap orang itu kan punya power yang beda-beda gitu ya. betul. Nah, kadang semakin besar powernya seseorang tuh ya apa-apa tuh jadi lebih gampang gitu kan. Nah, mungkin ini perlu untuk Iya, ada 3 hal Mas. Sebetulnya pada saat Mas Hendra nanya, aku juga belum ada jawaban di sini. Mas Hendra barusan nanya, aku sambil,
Opo rek, jawabnya aku juga bingung ini, gue mau jawab apaan Ji gitu. Tapi tiba-tiba ting gitu, alirannya ngasih tahu ada 3 jawabannya. Ketika segalanya udah dilakukan, anggaplah alumni lama Mas Hendra. Cerita nih seperti tadi yang sama kayak apa yang aku sampaikan. Ada 3 hal. Analisaku. Pertama, dia belum cukup tahu siapa diri dia. Artinya dia belum cukup tahu identitasnya tuh sebetulnya siapa. Jadi dia masih pakai baju lama, masih pakai identitas lama, rasa kekurangan dan rasa menderita. Merasakan bahwa dunia ini menzolimi aku, suami menyakiti aku, masih di posisi itu, masih di posisi identitas lama. Tuhan tidak adil. Tuhan ngasih ujian sama aku, padahal bukan Tuhan ngasih ujian. Kamu nggak tahu cara kerja hukum semesta seperti apa bekerja di dalam realitamu. Jadi pertama indikasinya, dia belum kenal siapa diri dia. Kalau dia alumni, biasanya Mas Hendra, ini kan aku lagi nelpon-nelponin alumni nih, kalau masalahnya masih begitu, aku pasti bilang gini, buka lagi materi bab 1. Buka lagi, siapakah dirimu? Jadi biasanya kalau dia muter-muter, aku cuma bilang, kamu siapa di bab 1? Coba lihat lagi materi bab 1. Aku biasanya hanya seperti itu. Karena ini pondasi, Mas. Kenapa dibilang pondasi? Identitas diri itu segalanya. Itu segalanya. Kesadaran kamu melihat siapakah dirimu itu segalanya. Maksudnya gimana Teh Feby? Misal, Mas Rozi. Mas Rozi melihat siapa diri Mas Rozi. Aku mah cuma orang desa. Misal ya, misal. Aku mah nggak mampu. Aku mah cuma segini. Aku mah bubuk rengginang misalnya. Kan suka ada begitu tuh orang-orang. Rata-rata begitu. Ketika dia melihat dirinya seperti itu, yang terjadi apa? Yang menyala di bawah sadarnya adalah rasa kekurangan. Jangan lupa loh, di sini ada hukum semesta seperti cermin. Dia akan selalu memantulkan jujur seperti apa getaran hati kamu menggetarkan. Kalau kamu merasakan kamu kurang, ya udah dipantul-pantulin aja realita yang akan membuktikan itu semua, membuat akhirnya itu kurang. Jadi ternyata identitas diri kita atau kesadaran kita melihat siapakah sebetulnya diri kita itu sangat mempengaruhi realita. Sangat. Karena utamanya adalah kesadaran ini. Kesadaran ini membentuk realitamu. Sadar tentang apa? Tentang diri kamu. Kamu siapa? Kalau Mas Hendra kan kesadarannya udah gini. Uang seperti udara. Gampang didapat. Kenyataannya jadi gampang dia dapetin duit gitu loh. Ini penting sekali teman-teman. Itu 1. Clear ya Mas? Jadi biasanya aku suruh perbaiki dulu nih dia di bab 1. Aku suruh balik lagi Mas daily rutin biasanya. Yang kedua, ketika identitas diri dia udah aku kasih tahu ini. Yang keduanya adalah dia belum tahu cara kerja hukum semesta yang tadi aku bilang. Dia minta kelimpahan, dia minta uang, dia minta lunas utang, itu kan duit, kelimpahan kan. Dia pengen nerima kelimpahan, tapi yang dipancarkan, aduh, kan gak matching Mas. Dia ngarepin kelimpahan, dia mancarin ketakutan. Nggak sama. Ini harus bener-bener di-clearin dulu sama teman-teman. Jadi kalau misalnya daily rutin dia udah rilis, dia udah sadar nafas syukur, dia udah ini. Yang paling penting udah oke itu jalanin. Tapi coba semua teman-teman, mau itu alumni atau siapapun teman-teman yang udah belajar ataupun belum, ini nggak perlu teman-teman belajar dulu deh. Sadari dulu tiap hari memancarkan apa? Mancarin ketakutan-kah? Mancarin kecemasan-kah? Memancarkan kekecewaan-kah? Udah, kalau kamu aware kamu mancarin apa? Hukum semesta seperti cermin, kamu akan tahu, kamu akan menerima realita apa. Karena gini Mas cara kerjanya. Pada saat kamu memancarkan kecewa, marah, sedih, semesta ini nggak bisa ngebaca omongan, dia ngebaca aliran listrik dalam bentuk frekuensi getaran. Jadi dia cuma tahu getarannya 2, getaran ketakutan sama getaran kelimpahan. Semesta. Okay. Jadi pada saat getarannya, gimana ya ini? Mau itu utang, mau itu jodoh. Semesta cuma gini. Getarannya di sini, gimana ya ini? Semesta ngebaca dan menangkap gini. Oke, kamu menggetarkan ketakutan. Getaranmu menjadi perintah yang akan aku realisasikan dalam kehidupanmu.
Jadi di sini menggetarkan khawatir, semesta ngebacanya oke, ada request khawatir. Aku akan mewujudkan realita yang akan memperkuat rasa yang kamu pancarkan itu. Dimunculkanlah pasangan dia, bikin dia khawatir. Teh, Gitu loh. Izin, Teh. Ya. Aku tuh kan sering banget ya ketika kemudian mau ada sesuatu tuh sering dapat kode tuh lewat mimpi gitu. Iya. Nah, kadang kan ketika sesuatu tuh nggak bagus gitu kan, kita melakukan kayak tindakan-tindakan preventif gitu kan. Iya. Tindakan-tindakan pencegahan biar nggak kejadian gimana. Tapi kan dengan seperti itu kan semesta menangkapnya, berarti ini takut ini kan sebenarnya gitu. Mungkin itu terbaca terus terjadilah kejadian yang sekiranya nggak diinginkan misalnya. Betul, gitu. betul. Nah, itu tuh cara memutus polanya gimana Teh? Misalnya gini gimana? Ya udahlah, mau kejadian mau enggak yang terjadi biar terjadi. Dengan seperti itu kan justru lebih rileks. Itu tuh bisa kemudian justru tidak mengundang kejadian buruk atau gimana menurut Teteh? Kita punya metode craft ya Mas Hendra. Ya, kita punya metode craft. Craftnya coba kita jalanin. Di dalam metode craft itu, pertama C ada canceling, kedua R ada judul. Ada canceling, yang satu lagi ada reprogramming. Replace. Oke. Canceling dan replace. Jadi gini Mas, ketika mulai ada sinyal rasa yang kayaknya nggak enak atau dikasih mimpi dan lain-lain, Mas Hendra tahu nggak mimpi itu apa? Mimpi itu adalah getaran rasa hatimu dalam cerita program-program lamamu. Jadi ketika rasa hati kita masih ada di program lama, ketakutan, kebingungan, kecemasan, dia mimpinya itu. Atau ada orang yang seneng banget ngeliat hantu. Nonton lah, apalah misalnya ya. Kan kalau identitas lama kan semua program-program yang masuk lewat 5 panca indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu jadi data. Itu jadi diri lama kita. Jadi, akumulasi cerita kalau ada feeling gak enak, itu sebetulnya data lama kamu. Nah, nanti tuh tanggal 14 dikasih tuh Mas metode craft. Jadi di metode itu tuh, diri lama yang muncul dalam bentuk sesuatu yang bikin kamu gak nyaman, entah itu pikiran, kayaknya bakal ada kejadian kayak gini. Yang harus dilakukan adalah pertama, canceling. Jadi cukup Mas Hendra ngomong gini aja Mas, kalau ada sesuatu yang gak nyaman. Itu kan diri lama aku. Diri lama off, selesai. Gitu, masukin data baru gitu.